Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Allahumma fakkihna fid din wa allimna al-hikmata wat ta'wil wa ya mufahhim Sulaiman fahimna wa ya muallima Adam allimna, amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita seluruhnya taufiknya, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita diberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah dan kemudian senantiasa menghadiri majelis ilmu atau majelis ta'lim. Maka ini merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Insyaallah ta'ala pada malam yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang perintah berbuat ihsan. Ihsan artinya perbuatan baik. Tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berbicara tentang masalah ihsan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada para sahabatnya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan perbuatan baik atau perbuatan ihsan atas segala sesuatu. Jadi Nabi SAW mengatakan innallaha katabal ihsan. Di antara maknanya adalah Allah telah mewajibkan kepada seluruh hambanya untuk berbuat ihsan kepada segala sesuatu. Kemudian Nabi SAW mengatakan fa idza qataltum fa ahsinul kitlatah. Ketika kalian menyembelih sembelihan atau wa idza qataltum fa ahsinul kitlata, ketika kalian membunuh maka berlaku baiklah dalam hal membunuh tersebut. Kemudian Nabi mengatakan wa idza dabahtum fa ahsinu dzibhatah. Ketika kalian ingin menyembelih, maka berlaku baiklah dalam sembelihan kalian. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaknya kalian mengasah pisaunya atau pisau yang tidak tajam perlu ditajamkan. Agar apa? Wal yurih dzabihatahu, untuk menyenangkan hewan sembelihan yang kita ingin sembelih. Baik.
Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Musannaf Abdul Razzaq dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Nabi mengatakan innallaha muhsin. Sesungguhnya Allah itu maha baik. Yuhibbul ihsan, dan mencintai perbuatan baik. Ila kulli syai'in. Ya, kemudian Nabi mengatakan fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dabahtum fa ahsinud dibahah, dan seterusnya sama dengan hadis yang di atas. Intinya ada tambahan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala innallaha muhsinun. Allah maha baik dan mencintai yang namanya kebaikan. Taib. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa catatan atau poin yang kita bisa ambil dari hadis ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha katabal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala katabal ihsan. Makna kataba di sini adalah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan. Ya, jadi berbuat baik itu adalah suatu kewajiban. Dari segi mana? Karena makna kataba itu di dalam Al-Qur'an maknanya adalah yaitu faradah, yaitu wajib hukumnya. Ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban berpuasa. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Kutiba maknanya apa? Allah telah tetapkan, Allah telah mewajibkan atas kalian, yaitu puasa. Puasa Ramadan. Sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kalian. Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Jadi makna kutiba di sini, maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan. Ya, sebagaimana puasa Ramadan Allah wajibkan. Kalimatnya di dalam Al-Quran yaitu kutibah. Jadi ketika mendapatkan kalimat kutiba, maknanya di dalam Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kita. Sama halnya dengan kalimat ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala katabah. Mewajibkan perbuatan ihsan. Ya. Mewajibkan perbuatan ihsan ala kulli syai'in. Terhadap segala sesuatu. Apa saja. Baik itu berkaitan dengan diri kita, berbuat ihsan kepada diri kita, atau berbuat ihsan kepada orang lain, atau berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana seseorang ketika tidak melakukan kebaikan, ada namanya zalim, berbuat aniaya. Ada aniaya terhadap diri sendiri, ada juga aniaya terhadap orang lain, bahkan ada yang disebut dengan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu maknanya syirik. Jadi kita berbuat zalim kepada Allah, maksudnya apa? Kezaliman kepada Allah adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman, Allah mengatakan, "Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya, wahai anakku, janganlah berbuat syirik, karena perbuatan syirik ini termasuk kezaliman yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi maknanya intinya bahwa kalimat kuti atau kataba di sini adalah Allah mewajibkan perbuatan baik. Ya. Di dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 216,
Ya, ketika Allah mengatakan kutiba alaikumul qital. Allah Subhanahu wa taala wajibkan, kalimat kutiba lagi, ya. Allah mewajibkan kepada kalian peperangan, berperang. Ya. Kemudian Allah mengatakan wa huwa kurhul lakum. Sementara peperangan itu adalah sesuatu yang kalian benci. Sesuatu yang berat di dalam hati kalian. Ya. Berat seseorang berperang. Tetapi Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi hal yang kita benci akan tetapi khairul lakum. Itu adalah suatu perkara yang baik bagi kalian. Ya. Jadi meskipun peperangan itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan untuk jiwa kita, ya tentunya keluarga kita juga was-was ketika kita ikut perang. Yang namanya manusia, ya tetap akan ada sesuatu yang kita benci, ya. Tetapi itu adalah suatu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hal tersebut kebanyakan manusia membencinya. Kemudian Allah mengatakan wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi ada satu hal yang kalian suka, cintai, ya, akan tetapi perkara tersebut adalah perkara jelek bagi kalian. Dan ini tentunya ada hikmah di dalam hal tersebut. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang hakikat hal tersebut. Ya. Dan wa antum la ta'lamun, sementara antum sendiri adalah kalian tidak mengetahui apa yang Allah ketahui. Karenanya tidak meskipun seseorang membenci satu perkara, tetapi ketahuilah terkadang hal tersebut baik, ya, untuk diri kita sendiri. Nah, intinya bahwasanya di dalam makna kataba di sini maknanya adalah Allah mewajibkan berdasarkan dua ayat yang kita sebutkan tadi. Kemudian Nabi SAW mengatakan Allah telah mewajibkan perbuatan ihsan atas segala sesuatu. Iya. Amarallahul ihsan ala kulli syai'in. Ya. Sebagaimana kita sebutkan tadi, ada namanya ihsan, perbuatan baik kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang kita biasa dengar dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ihsan oleh malaikat Jibril, ya kan? Ditanya tentang Islam, Nabi menyebutkan rukun Islam. Ditanya tentang iman, Nabi SAW menyebutkan tentang iman yang ada 6. Kemudian disebutkan tentang ihsan. Nabi SAW bersabda, "Anta abudallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka." Yaitu ihsan adalah anta abudallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya. Ya. Fa illam takun tarahu, kalau Allah Subhanahu wa taala atau ketika kalian tidak melihatnya, meskipun kalian tidak melihatnya, fa innahu yaraka. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang melihat kamu. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Ini namanya ihsan terhadap apa? Fi haqqillahi subhanahu wa ta'ala. Di dalam hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya ihsan. Baik. Dan di dalamnya banyak fawaid. Di antaranya adalah makna dalam ihsan ini ada makna muraqabatullah. Itu di antara yang disebutkan oleh para ulama kita. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi meskipun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya,
ka'annaka tarah, kita menghadirkan diri kita bahwasanya kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari kita, termasuk dalam ibadah. Ya. Meskipun kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita tidak melihat zat yang mengawasi kita, tapi apa? Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka Allah Subhanahu wa taala yang melihatmu. Ya. Maka menghadirkan sifat muraqabatullah tentunya menjadikan seorang hamba dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Mau di tempat ramai, tetap ingat Allah Subhanahu wa taala. Mau di tempat sepi, ya, juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ini yang disebut dengan ihsan fi haqqillahi subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena ini adalah satu hal yang wajib bagi kita. Ya. Ihsan terhadap hak Allah. Kemudian yang kedua, ada yang namanya ihsan fi nafsihi. Ihsan, berbuat ihsan untuk dirinya sendiri. Ya. Artinya apa? Dia tidak menzalimi dirinya, tidak menyiksa dirinya. Ya. Karena Allah mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Ya kan? Fa ahsinu, innallaha yuhibbul muhsinin. Janganlah kalian apa? Mengantarkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Bahkan Allah mengatakan fa ahsinu, maka berbuat ihsanlah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Ya. Dan Allah sendiri adalah dalam hadis yang kita sebutkan tadi, ya, bahwasanya Nabi SAW mengatakan dalam Musannaf Abdul Razzaq yang disahihkan oleh Syalbani, innallaha muhsin. Allah adalah muhsin. Ya. Maha baik, yuhibbul ihsan, dan mencintai kebaikan. Baik. Di antara adillah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kewajiban untuk berbuat ihsan pada diri kita. Dalam hadis Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk, ya, di rumah Aisyah, dan ketika itu ada seorang perempuan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man hadhihi?" Siapa wanita ini? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, qalat fulana. Ya. Qalat fulana, tapi tidak disebut namanya. Ya. Dia adalah seorang fulan, seorang wanita yang seperti ini keadaannya. Dalam riwayat lain, di riwayat Ibnu Majah disebutkan, karena hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tapi dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan tentang keadaan wanita tersebut. Wanita ini adalah orang yang betul-betul menjaga solatnya, sampai disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah, wanita ini tidak tidur. Saking apa? Saking semangatnya dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diceritakan tentang keadaan wanita ini? Dia melaksanakan salat sampai dia tidak tidur. Ya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mah, cukup. Ya, alaikum bima tutiquna." Wajib bagi kalian untuk melakukan suatu perkara yang kalian sanggupi saja. Tidak perlu berlebih-lebihan. Ya, tidak perlu menyiksa diri sampai dia tidak tidur. Hatta sekalipun dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berlebih-lebihan, ini namanya tidak berbuat ihsan.
malah justru disebut sebagai perbuatan zalim. Kenapa? Menganiaya dirinya sendiri. Karenanya Nabi SAW mengingkari, yakfi, cukup. Jangan diulangi lagi seperti itu. Ya, artinya apa? Salatlah sebagaimana manusia salat yang lainnya, atau berdasarkan kemampuan antum. Jangan sampai hak tubuh kita, hak badan kita untuk istirahat tidak kita berikan. Maka ini adalah suatu bentuk bukan ihsan, tetapi malah justru kezaliman. Ya, maka Nabi mengatakan wajib bagi kalian untuk apa? Bima tutiqun, fawallahi, maka demi Allah, la yamallullah hatta tamallu. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah bosan hatta sampai kalian sendiri yang bosan. Ya, terkadang kan seperti itu. Mungkin ada hari-hari semangatnya dia, ya, pokoknya ibadah. Tidak ada kegiatannya kecuali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal tersebut adalah hal yang tidak dianjurkan oleh Nabi, bahkan diingkari oleh Nabi SAW. Ya, wa kana ahabbad din ilaihi ma dama alaihi sahibuhu. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai pelaksanaan agama, ya, pelaksanaan ibadah, ya, ma dama alaihi sahibu, selama pelakunya tersebut melakukan berdasarkan kemampuannya. Iya. Karenanya Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampu kita. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Hal yang kita tidak sanggupi jangan kita lakukan. Kebiasaan manusia tentunya tetap ada yang namanya istirahatnya juga. Ya. Taib. Ini namanya apa? Bukan kebaikan, malah justru mendolimi diri kita. Ya, karenanya Nabi SAW mengingkari hal tersebut. Wal ihsanu fi nafsihi, untuk senantiasa berbuat ihsan, ya, terhadap diri kita dan tidak mendoliminya. Ya. Apa yang dilakukan wanita ini adalah perkara yang tidak dibenarkan di dalam agama kita. Taib. Karenanya di dalam hadis At-Tabrani fi Mu'jamil Awsat wa Hassanahu Al-Albani, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu amalan salah seorang di antara kalian ketika dia beramal, ya, ketika dalam keadaan giatnya, ketika dalam keadaan dia mampu. Ya, adapun berlebih-lebihan, ya, hal tersebut tidak diperintahkan, tidak disyariatkan. Ya. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Karenanya hal yang berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya itu dikaitkan dengan kemampuan seorang hamba. Ya. Dikaitkan dengan kemampuan seorang hamba. Nabi mengatakan apa? Dalam hadisnya, "Idza amartukum bi syai'in", apa kata Nabi? "Fa'tu minhu mastata'tum." Ketika saya memerintahkan satu perkara, kerjakan perintah tersebut sesuai dengan kemampuan kalian. Inilah keindahan syariat kita. Ya. Allah tidak akan memberikan beban yang kita tidak sanggupi. La yukallifullahu nafsa illa usaha. Ya. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan apa? Perintah. Contohnya ketika sholat. Ada orang tidak mampu sholat berdiri. Diperintahkan apa? Duduk. Boleh duduk. Kemudahan di dalam syariat. Tidak mampu duduk dengan berbaring. Ya. Wa ala janbi. Tidak mampu juga dengan baring. Diapakan? Dengan isyarat.
Setelah kalau tidak mampu juga dengan isyarat, sudah berarti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya. Seperti itu kondisinya. Keadaan bahwasanya ketika kita tidak mampu melakukan perintah, maka diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi berbeda dengan hal larangan. Wa idza nahaitukum an syai' fajtanibuhu, kata Nabi SAW. Ketika saya melarang segala sesuatu atau melarang suatu perkara, tidak ada dia bilang tinggalkan sesuai dengan kemampuan Anda. Tetapi langsung Nabi mengatakan fajtanibuhu, tinggalkan. Ya, ini kaidah bagi kita. Kalau yang namanya larangan, semua mampu. Pasti semua mampu. Ya. Itulah perbedaan antara perintah dengan larangan. Kalau perintah dikatakan misalnya tolong angkat mobil itu. Ya, ketika kita angkat ada yang mampu bergerak, ada yang sama sekali tidak bergerak. Sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya kan? Tapi kalau saya bilang jangan angkat mobil itu, hatta sekalipun seorang bayi mampu untuk apa? Meninggalkan. Jangan angkat, cuma sekedar jangan angkat. Ya. Demikianlah, ya. Tapi ini berkaitan dengan apa? Kalau berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai dengan kemampuan kita. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari juga pernah datang 3 orang ke rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang ke istri-istri Nabi untuk bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Falamma ukhbiru, tatkala setelah dikhabarkan tentang keadaan ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketiga pemuda ini ka'annahum taqalluha. Ya. Mereka ini menganggap sedikit apa yang diamalkan. Ya. Merasa minder dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam kehidupan sehari-harinya. Kenapa? Dia mengatakan wa aina nahnu min Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Di mana kita dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi itu adalah apa? Telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan yang akan datang. Adapun kita tidak ada jaminan. Maka ketika mereka melihat kondisi seperti ini, di mana kita dibandingkan ibadah Nabi SAW? Ya. Maka salah seorang di antara mereka berkata, amma ana, adapun saya, fa inni usalli laila abadan. Oh, Masya Allah. Pokoknya betul-betul ini saya mau sholat selama-lamanya. Artinya apa? Betul-betul fokus dengan ibadah sholat ini. Tidak ada istilah main ini, minum kopi apa, tidak ada. Intinya sholat saja terus. Ingin apa namanya? Karena mereka merasa sedikit amalan ibadahnya dan tidak ada jaminan bagi dia diampuni dosa-dosanya. Beda dengan Nabi, kata mereka. Nabi itu sudah ibadahnya seperti ini, bahkan sudah ada jaminan dia diampuni oleh Allah. Maka dia mengatakan saya akan salat selama-lamanya. Maka orang kedua mengatakan wa qala akharun ana asumud dahar wala uftir. Saya akan puasa selama-lamanya, tidak akan berbuka
Padahal di dalam syariat kita, puasa yang paling afdol, yang paling baik, puasanya siapa? Puasanya Nabi Daud. Bagaimana puasanya Nabi Daud? Sehari berpuasa, sehari berbuka. Kalau ini tidak. Pokoknya puasa tiap hari. Sepanjang zaman. Wala uftir. Tidak mau saya berbuka. Nah ini. Wa qala akhar. Kemudian yang ketiga mengatakan, ana a'tazilun nisa fala atazawwaj abada. Saya akan meninggalkan wanita. Bodoh-bodohnya. Ada kadar yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang diharamkan. Dia tinggalkan seluruhnya. Ya kan? Ini berarti apa? Tidak berbuat ihsan untuk dirinya. Padahal fitrah manusia mencintai wanita. Saya tidak akan apa? Menikah selama-lamanya. Saya akan tinggalkan yang namanya wanita untuk fokus ibadah. Maka faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka dan mengatakan, faqala antumul ladina qultum kadza wa kadza. Apakah kalian yang mengatakan seperti ini dan seperti ini tentang kisah tiga kelompok tadi, tiga orang tadi? Maka Nabi mengatakan, wallahi, demi Allah, inni la akhsyakum lillah. Ketahuilah, saya ini orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atqakum lahu, dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakinni asumu wa uftir. Saya berpuasa, saya juga berbuka. Ya. Wa usalli wa arkud. Saya salat malam, saya juga tidur. Wa atazawwajun nisa. Saya juga menikah. Akan berapa istrinya Nabi? Banyak. Ya kan? Iya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, maka bukan dari golonganku. Baik. Dari tiga keadaan seperti ini namanya apa? Tidak berbuat ihsan terhadap dirinya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan baginya, dia haramkan untuk dirinya. Ya. Baik. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari perbuatan tiga sahabat ini. Ya. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lainnya, dalam hadis dari Abdul Aziz bin Suhaib dari Anas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjid. Ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, Nabi melihat ada tali, ya, mamdud baina sariyatain, yang terbentang antara kedua tiang atau tembok apa kayak gitu ya. Iya. Faqala la. Maka Nabi mengatakan, faqala ma haza? Apa ini? Ya, maka mereka mengatakan, qalu ini punyanya Zainab. Ya. Kemudian Zainab ini melakukan salat di sekitar tiang tadi ketika dia dalam keadaan malas, ya, atau dalam keadaan lemah, amsakat bihi, dia berpegang dengan apa? Tali tersebut. Jadi itu punyanya Zainab itu. Ya, dia gunakan untuk salat. Ya, faqala khulluhu. Nabi mengatakan, udah lepaskan itu. Ya. Hendaknya seseorang itu melakukan salat dalam keadaan ketika dia gesit,
nasyatahu. Fa idza kasil, kalau dalam keadaan datang malasnya atau fatar, ya, dalam keadaan futur, ya, qa'ad, duduklah, ya. Intinya apa? Pesan yang disampaikan oleh Nabi SAW, tidak boleh melakukan satu perkara yang mendolimi diri kita, ya. Jadi ini adalah isyarat dari Nabi SAW. Yang namanya ibadah itu berdasarkan apa? Kemampuan seorang hamba. Kemampuan seorang hamba. Ya. Jangan dipersulit. Ya. Jadi kemampuan seorang hamba seperti itu, ya sudah seperti itu saja. Tidak boleh kita berlebih-lebihan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian berikutnya, ini yang kedua tadi, ya. Kemudian yang ketiga, al-ihsan fi ghairihi. Kewajiban ihsan untuk kepada selain dari kita. Boleh jadi teman, manusia, atau kepada hewan juga termasuk. Berbuat baik kepada selain dari kita. Ya. Dalam hadisnya juga disebutkan tentang ketika berperang, fa idza qataltum, atau ketika membunuh, fa ahsinul qitlatah. Perbaiki cara membunuh kalian. Ya. Sama ketika dalam peperangan juga, tidak boleh kita cincang-cincang atau apa gitu kalau ada musuh, ya. Iya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam hadis Abu Daud, dan sebenarnya didhaifkan oleh Syekh Al-Albani, ya. Akan tetapi maknanya benar, ya. Dalam hadis ini dikatakan wala taqtulu, janganlah kalian membunuh orang tua. Ya, dalam riwayat lain juga ada yang sahih. Ya. Tidak boleh kita membunuh orang tua. Ya. Wala tiflan. Tidak boleh juga membunuh apa? Anak kecil. Wala sogiran. Ya. Anak kecil. Wala imra'atan. Tidak boleh juga membunuh wanita. Ya. Inilah adab. Ketika apa? Di dalam peperangan. Ya. Ini namanya ihsan terhadap manusia yang lainnya. Hatta sekalipun kepada orang apa yang dimaksud ini? Orang kafir. Ya. Kalau kepada orang kafir saja seperti itu, bagaimana lagi dengan seorang muslim? Ya. Baik. Dalam riwayat lain dikatakan, dalam riwayat Muslim, dari hadis Sulaiman ibni Buraidah dari bapaknya, dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan sebuah pasukan, ya, atau pimpinan pasukan, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan wasiat khusus untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disampaikan kepada seluruh pasukan juga. Yang sama orang-orang muslimin senantiasa mewasiatkan suatu kebaikan untuk berbuat ihsan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ugzu bismillahi fi sabilillah." Berperanglah kalian, ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Qatilu man kafara billah. Perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ugzu wala tagullu. Berperanglah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan. Ya. Jangan tagullu, jangan berbuat curang. Ya. Wala takdiru. Tidak boleh berkhianat. Ini pesan kepada siapa? Kepada pasukan. Ya. Wala tamsulu, tidak boleh mencincang-cincang musuh. Ini ada adabnya di dalam berperang. Ini masuk perintah untuk apa? Berbuat ihsan kepada selainnya. Tidak boleh mutilasi, istilah kita.
Ya. Bahkan dilarang oleh Nabi SAW, wala taqtulu walidan. Tidak boleh kalian membunuh anak-anak kecil. Ini diantara adab, ya, SOP di dalam berperang. Ya, ada aturannya dari Nabi SAW, yang maknanya bahwasanya kita diperintahkan untuk berbuat ihsan kepada orang lain, meskipun hatta sekalipun kepada orang-orang kafir yang merupakan musuh kita, ya kan? Maka kita ketahui bahwasanya, ya, di perang Badar kan Abu Jahal meninggal ketika itu, terbunuh dalam perang Badar. Maka para ulama mengatakan la yujad ahadus sahabah ayyaqtulahu zaliman. Tidak satupun sahabat yang ikut dalam perang Badar yang mengetahui tentang jasadnya Abu Jahal untuk berbuat aniaya kepada Abu Jahal. Padahal Abu Jahal termasuk orang yang sebejat-bejat manusia, ya kan? Tidak ada yang melakukan kezaliman kepadanya. Ya. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, meskipun, ya, sebagian ulama ada yang berpendapat tentang bolehnya untuk melakukan apa? Tamsil atau mutilasi. Ya. Karena ada beberapa keterangan dari Nabi SAW bahwasanya Nabi juga pernah melakukan mutilasi. Iya. Kisahnya adalah seperti dalam kisah ada seorang Yahudi, ya, dia mencuri seorang wanita dari kalangan Ansar. Ini dalam riwayat Bukhari, dalam hadis Anas bin Malik. Ya, maka Yahudi ini menjepit kepala dengan 2 batu. Ya. Maka Nabi SAW membalasnya, ya, membalas dengan melakukan hal yang seperti itu. Ini dalam riwayat Bukhari, ya. Ya. Jadi sebagian ulama mengatakan berarti boleh kalau begitu. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain yang dikatakan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari riwayat Bukhari juga, ya, tentang kisah suku Urainah. Ya. Ada dari kalangan kelompok atau kelompok masyarakat dari kalangan Urainah. Ya. Ketika itu dia terkena udara dingin di kota Madinah. Maka Nabi SAW memberikan keringanan bagi mereka untuk mendatangi onta sedekah. Untuk apa? Agar mereka minum susunya, susu onta dan air kencing onta. Dari sini juga menunjukkan bahwasanya kencing onta itu boleh diminum. Karena Nabi SAW mengizinkan. Makanya ketika kita umroh, ya, pergi ke Hudaybiyah, ya, maka banyak yang menjual apa? Susu onta plus kencing onta. Kalau kita lihat warnanya itu seperti jus apel, tapi baunya luar biasa. Tidak seperti apel. Iya. Sampai saya belum pernah minum juga karena tidak mampu minum. Ya. Tapi ada yang minum, ya. Intinya bahwasanya itu dihalalkan. Karena kenapa? Nabi SAW yang mengizinkan suku Urainah untuk minum tersebut. Al-muhim bahwasanya di dalam kisah ini mereka ini, suku Urainah ini membunuh pengembala yang menjaga onta tersebut. Ya. Bahkan mencuri sekitar 3 sampai 10 ekor onta. Ya, farsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk menyelidiki suku Urainah ini, orang suku Urainah ini yang melakukan hal tersebut.
Ya. Maka setelah didapat orangnya, ya, fa'utiya bihim, didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqatta'a aydiyahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam memotong tangan-tangan mereka. Wa arjulahum, dan kaki-kaki mereka. Ya. Wa samara a'yunahum, dan mencungkil kedua matanya. Wa tarakahum, kemudian dijemur bil harrah, di tempat yang panas sekali. Ya. Kemudian mereka ditindih dengan batu yang panas. Ini dalam hadis riwayat Bukhari. Ini dalam kasus-kasus seperti ini adalah wallahu alam kasus-kasus tertentu, tapi hukum asalnya kita tidak boleh apa? Melakukan hal yang berbuat apa tadi? Mencincang-cincang, mutilasi, ya, musuh-musuh kita. Wallahu alam bissawab. Intinya bahwasanya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat kita memerintahkan untuk berbuat ihsan kepada manusia yang lainnya. Baik. Termasuk juga kepada hewan. Nabi SAW dalam hadis ini terakhir beliau mengatakan, fa'idha dabahtum, ketika kalian menyembelih hewan, fa'ahsinud dzabha, perbaikilah cara penyembelihan kalian. Ya. Nah, ini wasiat untuk teman-teman yang nanti mau potong kurban ini. Jangan ketika potong sapi diperlihatkan temannya yang lain. Sapinya kasihan, stres nanti sapinya. Makanya banyak-banyak sapi itu yang kabur. Jadi sapi saja kabur. Karena dia tahu bahaya ini, kita mau dieksekusi. Ya kan? Seperti itu. Dan sudah banyak sekali video-video yang karena kenapa? Tidak memperbaiki keadaan ketika menyembelih. Harus dijauhkan terlebih dahulu. Baik, saya kira demikian ya. Sedikit lagi, 2 menit ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hendaknya kalian menajamkan pisau kalian. Ya, baik. Di dalam hadis ini terakhir bahwasanya ada, ya, syariat untuk senantiasa menyembelih dengan cara yang benar. Yang kemudian yang kedua, menajamkan alat pisaunya. Tidak boleh pokok-pokok, kasihan nanti. Ya. Sama ketika juga potong ayam. Tidak boleh yang pokok-pokok dipakai. Yang tumpul-tumpul sampai berkali-kali digesek, tidak putus urat lehernya. Ya, kemudian menjauhkan hewan yang lainnya. Ya. Kemudian juga berikutnya tidak boleh menguliti kecuali benar-benar telah mati. Ini masih hidup dikuliti, ya. Meskipun dia sudah digerek, tetap dia merontak. Karena kenapa? Masih merasakan sakit. Nah, ini tentunya hal yang perlu kita perhatikan. Jadi ini keindahan di dalam syariat kita. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kita untuk berbuat ihsan kepada segala sesuatu, baik kepada Allah, kepada diri kita, dan kepada selain dari kita, termasuk kepada hewan. Barakallahu fikum. Karena sudah masuk waktu, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.